Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fufi dari Jurnalistik 3B. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari salah satu artikel karangan Jennifer Lindsay yang berjudul Making Waves, Private Radio and Local Identities in Indonesia. Yang mana di sini tuh dibahas soal kemunculan radio di masa Hindia Belanda atau di Indonesia pada saat itu. Radio masuk pada awal tahun 1925 dengan nama Bataviace Radio Vereniging yang kemudian pada 1934 diganti menjadi Nirom namanya. Pada 1942 ini, radio terus berkembang. Di Hindia Belanda, teknologi penyiaran baru diterapkan pada peran yang lebih kultural dan lokal sifatnya. Kemudian, pada akhir 1930-an, radio didominasi oleh hiburan dan kultur pada saat itu, atau budaya. Nirom dan radio Ketimuran. Jadi di sini nih ada dua radio, yang mana ada radio Nirom dan Ketimuran. Sistem radio di Hindia Belanda ini ada Nirom yang dari pemerintah dan Ketimuran dari swasta. Pada 1942 Nirom ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian sekarang sudah ada di media. Yang fase selanjutnya adalah fase pendudukan Jepang, yang mana pada fase ini banyak perubahan yang terjadi dalam radio, yang mana radio mengalami sensor ketat dalam penyiaran pada saat itu. Kemudian radio pada masa kemerdekaan RI yang mana dan Orde Lama. Radio menjadi media untuk menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pemerintah menjadikan radio sebagai media untuk pengumuman proklamasi. Radio pada masa Orde Baru ini kemudian di fase selanjutnya munculnya radio-radio komunitas. Yang mana pada akhir tahun 1960-an ratusan radio swasta mulai muncul di Indonesia. Pada 1974 terdapat 217 radio swasta. Kemudian kontrol order baru dan atau penyiaran radio. Pada masa ini stasiun radio swasta dikendalikan melalui persyaratan untuk semua stasiun radio, yang merupakan mekanisme kontrol pemerintah daerah tetapi mengikuti undang-undang pada tahun 1920 yang ada. Kemudian yang terakhir adalah radio di pasca Undang-Undang Penyiaran 2002, yang mana pada masa ini isi saran wajib mengandung sebuah informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektual masyarakat yang mendengarnya, serta watak, moral, kemajuan, dan kekuatan bangsa untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di Indonesia. Mungkin sekian dari saya atas paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.